Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada saudara dimanapun Anda berada, mohon maaf telat karena ada suatu pertemuan kajian sehingga mundur beberapa menit. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu penyakit ain itu ada dan cara menangkal gangguan sihir, gangguan jin dengan cara yang syar'i. Insya Allah akan saya kemukakan. Banyak orang yang tidak paham atau orang awam tidak mengetahui bahwa penyakit ain itu ada. Al-ainu haqqu walau kana syai'un sabiqu qadari sabaqadahul ain. Ain itu hak, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka mesti didahului oleh ain. Jadi ain itu nyata, penyakit ain itu nyata, penyakit ain itu ada. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Dan telah jelas bahwa pada dasarnya saat seseorang mengobati pasien, maka dia dituntut untuk mengetahui ain atau pelempar ain. Sebab Nabi SAW bertanya kepada keluarga pasien, Ma'yun atau Ma'ain, siapakah orang yang kamu curigai? Namun jika ain tidak diketahui, maka barulah dianjurkan membaca ruqyah berdasarkan sabda Nabi SAW. La ruqyata illa min ain au hammah. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan sengatan beracun. Penyakit ain itu apa? Penyakit ain itu adalah pandangan tatapan mata jahat yang disebabkan oleh syaitan. Contoh saya berikan penyakit ain itu, apabila saudara menaruh foto di medsos, foto anaknya, foto suaminya, foto istrinya, foto anaknya, tanpa mengatakan menyebut nama Allah, tidak ditulis Masya Allah atau Bismillah. Nah, ketika saudara men-share foto di medsos dan ada orang yang melihat tanpa menyebut nama Allah dan mengagumi, ini bisa orang itu menimbulkan ain. Saya kasih gambaran seperti ini. Saudara punya foto anak kecil, di-share ke medsos tanpa menyebut nama Allah atau tulisan nama Allah, di-share begitu saja. Ternyata ada orang yang mengagumi. Tiba-tiba orang yang tidak dikenal atau temannya itu mengatakan seperti ini, anak ini kok bagus sekali, tampan sekali, cantik sekali, sangat elok sekali, tanpa menyebut nama Allah. Maka tiba-tiba si anak saudara di rumah tiba-tiba itu sakit. Kenapa kok tiba-tiba itu sakit? Ya inilah anak tersebut kena ain melalui foto yang ada di medsos, melihat ada orang yang melihat tanpa menyebut nama Allah. Itu kalau lewat medsos. Kalau tidak lewat medsos, apakah bisa? Bisa. Kalau dulu kan tidak ada medsos. Zaman di Rasulullah tidak ada medsos. Nah, itu kalau ada orang
melihat sesuatu, melihat anak kecil, melihat orang perempuan, melihat orang laki, dia mengatakan tanpa menyebut nama Allah, anak ini kok cantik sekali, anak ini kok tampan sekali, orang ini kok gagah sekali, orang ini kok macam-macam, kagum. Lah, kekaguman ini tanpa diketahui oleh orang tersebut, tanpa menyebut nama Allah, orang ini mengagumi, maka tiba-tiba orang ini sakit tanpa suatu sebab, tiba-tiba sakit. Nah, inilah yang namanya orang yang terkena ain, memandang sesuatu dengan takjub, dengan kagum tanpa menyebut nama Allah. Tiba-tiba orang ini menjadi sakit. Bahkan ain ini kata Rasulullah bisa menyebabkan kematian. Masya Allah, sampai seperti itu. Maka hati-hati. Kalau saudara melihat seseorang, melihat di foto, itu usahakan membaca Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah. Yang penting menyebut nama Allah, jangan sampai tidak menyebut nama Allah. Men-share foto di medsos, kasih tulisan Bismillah, Masya Allah, agar tidak terlempar ain oleh orang lain. Dan sebatas pengetahuan, ya, di dalam bab yang membahas masalah ini, banyak orang yang memanfaatkannya, di mana dia mengarahkan masyarakat kepada terapi menggunakan Al-Quran dan doa-doa yang masyhur, serta membentengi diri dari wabah dan penyakit dengan menggunakan zikir kepada Allah dalam semua kondisi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang hambanya di dalam sebuah hadis, dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang menyebut nama Allah baik dengan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, kalau kita agar tidak terkena ain, maka kita berusaha untuk zikir kepada Allah minimal pagi dan sore. Nah, lalu bagaimana cara mengambil bekas seorang, dan apakah bekas tersebut, mohon maaf, penyakit ain itu tidak terfokus pada orang saja. Ain itu bisa terkena pada rumah, ain itu bisa terkena pada warung, ain itu bisa terkena pada mobil, dan sejenisnya benda-benda mati. Artinya apabila ada orang yang mengagumi tanpa menyebut nama Allah, bisa-bisa mobil tersebut kena ain, bisa-bisa rumah tersebut kena ain. Saya beri contoh. Ada seseorang yang mengagumi suatu mobil, dia tanpa menyebut nama Allah, itu hanya kadang melalui foto gitu. Mobil ini kok bagus sekali ya, mobil ini larinya kencang, dan istimewa. Oh, intinya dia itu takjub tanpa menyebut nama Allah. Tiba-tiba mobil itu dipakai tabrakan, hancur. Tiba-tiba mobil itu kebakaran. Dan bisa juga mengenai warung, orang takjub, makanannya enak, rame, sangat rame. Nah, tiba-tiba begitu kena ain, warung itu menjadi sepi. Tiba-tiba pelanggannya hilang semua. Ya karena warung tersebut kena ain. Rumah juga seperti itu. Kalau ada orang yang takjub melihat suatu rumah tanpa menyebut nama Allah, maka bisa juga rumah itu terbakar, bisa rumah itu rusak, kena gempa, dan lain sebagainya. Ini maka kita usahakan bagi para tabib untuk melihat sesuatu
dengan menyebut nama Allah. Sehingga orang atau benda yang kita lihat tidak terkena ain. Lah ain ini dari siapa? Ain ini dari pandangan mata jahat yang dialirkan energinya dari syaitan. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila kita ini sudah sholat 5 kali, zikir habis sholat, zikir pagi sore, insya Allah tidak akan terkena ain, insya Allah. Ya. Bagaimanakah cara membedakan antara hasad dan kagum? Ya. Orang yang kagum adalah orang yang tidak berangan-angan hilangnya nikmat dari seseorang. Bahkan berkeinginan agar dia mendapatkan nikmat yang sama. Dan apabila dia mengungkapkan tentang suatu tanpa disertai dengan doa menyebut nama Allah dan tidak mendapat keberkahan pada suatu yang dikagumi tersebut, sementara setan ada pada tempat itu, maka ungkapan ini akan menyakiti orang yang dikagumi, perantara setan. Hal ini bisa terjadi dari orang yang mencintai atau orang yang soleh tanpa disengaja. Jadi kita hati-hati men-share foto di medsos, video, melihat seseorang, usahakan dengan kata-kata bismillah. Minimal bismillah, masya Allah. Nah, atau zikir-zikir yang lain, yang penting intinya menyebut nama Allah. Adapun orang yang hasad, ya, semoga Allah menjauhkan kita dari orang hasad tersebut. Yaitu seorang yang berangan-angan agar nikmat tersebut sirna dari orang yang didengki. Maka apabila dia mengungkapkan suatu sifat tanpa diiringi dengan doa keberkahan, sementara setannya ada pada tempat itu, maka dia pasti membinasakan orang yang didengki dengan izin Allah. Jadi inilah kedengkian fatal yang menjerumuskan unta ke panci, sebab dia harus disembelih karena sakit, dan seseorang ke dalam kubur karena penyakit ain yang dideritanya serta menjatuhkannya dari jurang yang tinggi. Dan kedengkian ini tidak muncul kecuali dari jiwa yang busuk, memiliki kerancuan dalam memahami iman terhadap qada dan qadar. Hasad seperti ini sama seperti hasadnya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka. Jadi bagaimana cara mengambil bekas seseorang, dan apakah bekas tersebut bermanfaat jika pelempar ain mengetahui bahwa bekas dirinya diambil? Artinya penyakit ain itu bisa disembuhkan dengan cara, kalau diketahui siapa yang melempar ain tersebut, itu bisa diminta bekas air wudhunya. Contoh, ada si fulan A melemparkan ain pada si fulan B. Si fulan A ini mengagumi atau melihat foto tersebut tanpa menyebut nama Allah, dan ada kadang ada kedengkian, kadang tidak ada kedengkian. Dilihat kagum tanpa menyebut nama Allah, tiba-tiba yang dilihat ini si fulan B ini sakit di rumah tanpa sebab. Nah, kalau diketahui bahwa siapa yang melempar ain, maka mintalah kepada orang yang melempar ain tersebut, kepada si fulan A. Si fulan A disuruh wudhu, bekas air wudhunya ditampung, lalu dibuat mandi pada orang yang sakit tersebut. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, dimandikan dengan bekas air wudhu, anak yang sakit ini akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cara mengambil bekas, seorang yang mengambil bekasnya dari apa yang pernah disentuh oleh ain atau pelempar ain.
baik berupa liur atau keringat, sebab yang maksud mengambil ini adalah bau ain, pelempar ain yang berguna untuk mengusir setan yang merasuki orang yang terkena penyakit ain tersebut. Seseorang bisa mengambil bekas makan atau minumnya, atau barang-barang mubah yang disentuh oleh tangannya seperti gagang pintu, sekalipun satu kali. Hal ini bermanfaat insya Allah. Sebagaimana yang kita buktikan, dan tidak perlu mengambil bekas ain, pelempar ain secara berulang-ulang, sebab dia seperti imunisasi yang cukup dengan sekali saja. Adapun mengenai ain, pelempar ain, yang mengetahui bahwa bekas dirinya telah diambil, maka hal ini tidak memberikan dampak atau pengaruh negatif sedikit pun. Seperti kisah Amir sebagai ain, pelempar ain, ya. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi bagi saudaranya, seperti yang disebutkan di dalam sabdanya, mandilah untuk saudaramu, ya. Maka dia mengetahui bahwa dirinya telah menyebabkan sahal ini tertimpa penyakit ain. Jadi kalau biasanya kita ini, kalau diketahui orang kena pelempar ain di kalangan para ulama, itu disuruh wudu. Disuruh wudu, bekas airnya ini ditampung, dimandikan pada orang yang terkena ain. Bagaimanakah cara mempraktekkan metode dalam kaitannya dengan penyakit ain atau ittiham, baik dengan cara mendengar atau cerita dari orang lain bahwa seseorang telah mengungkapkan sebuah sifat tentang dari makyun yang diiringi dengan doa keberkahan bagi makyun, atau makyun bermimpi melihat sesuatu yang pengaruh kepada inisial ain atau pelempar ain. Adapun timbul perasaan, ya, tidak enak atau sikap tidak layak terhadap sebagai orang tanpa sebab yang jelas, atau saat seseorang dibacakan Al-Quran lalu tergambar pada diri makyun si pelempar ain, beberapa orang yang dicurigai biasanya sebagai ain atau pelempar ain. Maka cara seperti ini perkiraan semata yang tidak membawa kepastian, akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk proses pengobatan diiringi dengan sikap prasangka baik kepada semua orang. Jadi cara yang seperti ini kita menduga-duga. Kalau kita menduga-duga dan dzon, berburuk sangka kepada orang lain, lebih baik tidak dipakai. Artinya kalau tidak diketahui bahwa itu penyakit ain yang menimpakan siapa, maka tidak perlu berburuk sangka kepada orang lain sehingga suruh berwudu. Iya kalau orang itu tadi pelempar ain, kalau tidak, maka kalau tidak diketahui siapa yang melemparkan ain yang memandang dengan mata jahat tersebut, maka cukup diruqyah, dimandikan dengan daun bidara, bisa, ya. Nanti saya ajarin cara kena ain, ya, kena ain, lalu tidak diketahui siapa yang menimpakan ain. Bagaimana cara membedakan antara metode ittiham dan metode tahyil? Ini hanya sebuah metode. Kalau metode ini ragu-ragu dan tidak jelas, lebih baik tidak dipakai. Cuma perlu saya kemukakan agar saudara di rumah ini mengetahui, ya. Perbedaan keduanya sangat besar. Metode ittiham adalah perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Beliau bertanya kepada makyun, siapakah orang yang kamu curigai? Perbuatan ini diperintahkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun tahyil adalah
bentuk permintaan bantuan kepada setan untuk mengetahui penyakit ain dan sihir. Perbuatan ini diharamkan dan lembaga tetap ya. Nah, maksudnya meminta bantuan penyakit ain dan sihir atau kepada jin, kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut ini tidak boleh. Karena bisa juga jin itu berdusta, berbohong, sehingga tidak perlu dipercaya. Kalau dulu di zaman Rasulullah tidak ada mensos, sehingga orang yang dicurigai itu pasti ada di sekitar kita, atau orang yang pernah memandang itu dekat di sekitar kita. Kalau sekarang jangkauannya lebih jauh. Kalau kita men-share foto di suatu mensos, lalu dilihat orang di Amerika katakan, ternyata di Amerika sana itu orang yang menimpakan ain. Nah, bagaimana kita caranya? Satu, jauh. Lalu tidak mungkin kita mengambil bekas air wudhunya. Hal-hal tersebut kalau jauh, pertama jauh dan tidak diketahui, maka ada cara yang lain, yaitu diruqyah dan dimandikan dengan daun bidara bisa. Ya. Apakah penyakit ain bisa menimbulkan gangguan jasmani, problematika materi dan sosial? Benar, bahwa penyakit ain bisa berakibat pada jasmani, sehingga mengakibatkan penyakit tersebut tidak sembuh, bahkan membuatnya kambuh. Begitu juga bisa menimbulkan problematika dalam urusan materi. Ini sangat besar dampaknya orang-orang yang terkena ain. Bisa terkena imbasnya penyakitnya itu kepada tubuh fisik seseorang, bahkan materi juga kena imbasnya karena penyakit ain. Ini sangat rawan sekali, cuma kadang orang awam tidak mengetahuinya. Ya. Bahkan hubungan suami istri dan musibah lainnya. Hubungan suami istri kadang tidak bisa dilakukan karena orang ini tertimpa ain, orang ini kena penyakit ain. Bagaimana hal itu bisa dipungkiri? Sebab Nabi SAW pernah bersabda, sebagian besar orang yang meninggal dari umatku setelah takdir Allah, juga mereka ya, disebabkan oleh penyakit ain. Masya Allah. Rasulullah sudah mengatakan ya, bahwa umatnya Rasulullah ini selain takdir, mereka banyak yang meninggal karena penyakit ain. Maka musibah yang lebih ringan dari kematian, lebih mudah dijangkiti adalah penyakit ain. Sampai seperti ini kata Rasulullah. Maka kita harus berhati-hati ya, men-share foto, kasih tulisan bismillah, masya Allah, agar tidak tertimpa penyakit ain. Kalau lupa, maka kita sholat 5 waktu, berzikir pagi sore, berzikir habis sholat, insya Allah kita lepas dari gangguan penyakit ain tersebut. Apakah cukup dengan mengambil satu kali bagi bekas ain atau pelempar ain, atau harus berulang-ulang? Cukup mengambil bekasnya satu kali saja, sebab tindakan ini seperti imunisasi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dan tidak dianjurkan mengulanginya sebab bisa membuka pintu bagi tipu daya setan. Kecuali orang yang sudah terkenal sebagai penyebar penyakit ain, maka dianjurkan mengambil bekasnya secara berulang-ulang, karena setannya terlalu banyak, jinnya terlalu banyak, seyogyanya untuk kebaikan, untuk berbaik sangka kepada ain atau pelempar ain, dan tidak memutuskan hubungan atau benci terhadap orang tersebut, walaupun sudah diketahui bahwa orang itu adalah pelempar ain. Sebab setiap orang berpotensi untuk menjadi ain atau pelempar ain. Kita juga berpotensi
bisa melemparkan ain apabila kita ini kagum melihat sesuatu tanpa menyebut nama Allah. Ya namanya kadang orang ini lupa, tidak menyebut nama Allah. Bisa juga kita sendiri ini bisa menjadi pelempar ain. Lebih baik bekas air wudhu cukup sekali. Kalau diketahui siapa yang menimpakan ain tersebut, siapa yang memandang dengan tatapan kagum tanpa menyebut nama Allah, maka kalau diketahui seperti itu, cukup diminta suruh ambil wudhu, bekasnya kita wadahi, lalu dibuat mandi orang yang sakit tersebut. Ya. Apakah menambah air dan minyak yang sudah diruqyah secara berkesinambungan akan melemahkan pengaruh pengobatan ain? Sebaliknya, dia tidak sekali-sekali memperlemah pengaruhnya, sebab Al-Quran adalah penawar bagi penyakit. Dia adalah cahaya yang tidak akan pernah terputus selamanya. Pengalaman terbukti hal tersebut seperti ditegaskan di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW. Berikanlah air, kata Rasul, baginya, sebab dia tidak menambah kecuali kebaikan. Dan sabda Rasulullah SAW ini berhubungan kelebihan air wudhu beliau yang diberikan kepada sebagian sahabat untuk disiramkan pada tanah yang telah dijadikan sebagai tempat ibadah mereka pada masa sebelumnya. Lalu tempat ibadah tersebut dihancurkan dan dibangun sebuah masjid padanya. Dan disiramkan air tersebut sebagai upaya mengambil berkah dari kelebihan air wudhu beliau sallallahu Nabi alaihi wasallam. Hal ini dilakukan karena keberkahan air dari bekas air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan keberkahan air karena bacaan kalam Allah yang Maha Pencipta. Jadi kalau banyak airnya juga nggak apa-apa, bekas air wudhunya airnya banyak atau sedikit, silakan dipakai. Apabila air bekas seorang ain, pelempar ain, diambil, apakah ain tersebut dipergunakan untuk pengobatan sebagaimana adanya atau harus direbus sampai mendidih? Nah, kalau diketahui pelempar airnya siapa lalu disuruh wudhu, apakah airnya harus direbus terlebih dahulu? Lebih baik menggunakan air tersebut sebagaimana adanya tanpa direbus sekalipun atau tegukan. Mudah-mudahan bermanfaat, namun jika direbus sampai mendidih atau dikurangi maka tidak berefek negatif, insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang itu diketahui siapa yang memberikan ain, pelempar ain, lalu dia disuruh berwudu, lalu airnya lebih baik nggak usah direbus. Ya, cukup air tersebut dimandikan pada orang yang terkena ain. Banyak orang-orang sekarang itu men-share foto di medsos, ya, tanpa menyebut nama Allah, tanpa berzikir kepada Allah tulisan. Katakan ya, seandainya terima kasih yang sudah bergabung memberi bunga mawar. Insya Allah semoga keluarga Anda berkah dan diberi kesehatan oleh Allah. Banyak orang itu lupa akan dirinya bahwa foto yang di-share itu menyebabkan suatu penyakit. Hati-hati kalau men-share foto video yang ada gambar keluarganya. Berikan satu kalimat bismillah, masya Allah. Sehingga kalau ada tulisan seperti itu, insya Allah kita sudah menyebut nama Allah. Begitu ada orang yang kagum diiringi dengan ain mata jahat setan, insya Allah tidak terkena ain karena di situ kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah boleh mengumpulkan bekas beberapa ain, pelempar ain atau setiap ain? Pelempar ain harus dengan bekasnya masing-masing. Kedua cara tersebut bermanfaat dengan izin Allah. Pada dasarnya harus segera mengambilnya dan secepatnya membebaskan diri dari ain. Ya. Apakah mengambil bekas seorang bisa menimbulkan permusuhan? Mengambil bekas yang sedikit bisa memberikan manfaat dengan izin Allah dan tidak akan menimbulkan permusuhan. Dan metode itiham adalah metode yang bersifat praduga, menduga-duga, yang tidak memiliki kepastian. Maka dihindari. Lebih baik cari yang pasti. Kalau tidak tahu si pelempar ain, maka cukup di ruqyah. Ya. Apakah bekas yang menempel pada gagang pintu akan tetap ada sekalipun banyak tangan yang telah memegangnya, atau jika masanya sudah terlalu lama? Benar, bahwa bekasnya pasti tetap ada. Maksudnya adalah bau orang menjadi ain, pelempar ain. Contoh yang paling nyata adalah anjing yang bisa mencium bau sesuatu sekalipun masanya terlalu lama, maka apabila setan, makhluk yang indah penciumannya lebih peka, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya sesungguhnya setan adalah makhluk yang sangat peka dan penjilat, maka jagalah diri kalian dari tipu dayanya. Dari bekas orang yang melempar ain, memegang pintu, ini bisa untuk kesembuhan pada orang yang terkena penyakit ain. Nanti caranya saya kasih tahu di belakang ya, insyaallah. Kalau nggak lupa. Terima kasih saudara Gus Karsono Wibowo dan Bakul Sandal. Mudah-mudahan keluarganya diberi keberkahan, diberi rezeki yang melimpah dan berkah, anak-anaknya diberi anak yang soleh solehah, dan semoga tetap istiqomah mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ada di TikTok, selamat bergabung, yang juga memberi bunga mawar dan lain sebagainya, juga saya doakan seperti itu. Next, lanjut ya. Apakah seorang bisa terkena penyakit ain jika dia membentengi diri dengan zikir? Dan apakah orang yang alim bisa terkena juga? Benar. Seseorang yang akan terkena jika temperamennya tegang, terutama kemarahan, sebab dia datang dari setan dan bisa memperlemah kekuatan pembentengan dirinya sehingga menjadi pintu bagi masuknya setan. Orang yang alim, orang yang sudah berzikir perlindungan kepada Allah, apakah orang ini bisa terkena ain? Bisa. Karena setan itu menunggu orang ini lupa. Lupa dalam arti suatu saat orang ini akan mencapai puncak marahnya. Atau sesekali mereka ini suka marah. Kalau orang ini begitu marah, maka ain itu masuk. Ya. Dan bukti yang paling nyata adalah peristiwa Abban bin Utsman. Pada saat itu dibacakan sebuah hadis dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang akan mencelakakan, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan memberikan kemudaratan baginya.
Akhirnya teman bicaranya memandang kepadanya dengan pandangan keheranan. Sebab keadaan yang telah ditimpa kelumpuhan, Masya Allah. Dia bertanya, mengapa kamu memandang saya dengan pandangan keheranan? Demi Allah, katanya temannya tadi, aku tidak berbohong kepada Nabi SAW. Akan tetapi aku marah sehingga aku ditimpa kelumpuhan. Orang yang alim ini ditimpa, padahal dialah yang menceritakan hadis ini. Yang menceritakan hadis ini adalah orang alim tersebut, tapi ternyata dikisahkan beliau ini lumpuh gara-gara kena ain. Maka orang yang lebih rendah kedudukannya, lebih besar kemungkinan terkena. Orang alim, orang ahli ilmu, ini saja bisa terkena ain, apalagi kita, orang yang awam. Maka berhati-hatilah. Maka barang siapa yang tidak bisa mengontrol temperamentalnya, kemarahannya, maka hendaklah dia mengulang kembali perbentengan dirinya dengan zikir. Masya Allah. Ya Allah, ternyata sangat berat penyakit ain itu bisa masuk ke dalam fisik, masuk dalam rezeki. Maka hati-hati, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lanjut, apakah memusuhi ain atau pelempar ain akan menjaga seseorang dari penyakit ain? Tidak benar. Tidak ada yang menjaga seseorang dari penyakit ain kecuali membentengi diri dengan zikir, dengan izin Allah, itulah yang bermanfaat. Usahakan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang awam harus mengambil sabda Rasulullah yang sehingga kadangkala kita ini suka pelupa. Maka dikatakan di situ usahakan sehabis sholat minimal membaca ayat kursi 1 kali, 3 kali. Usahakan seperti itu. Insya Allah kita tidak akan terkena atau tertimpa ain. Dan jaga kemarahan kita. Jaga kemarahan kita agar tidak suka marah. Ya. Lanjut. Apakah penyembuhan dengan ruqyah berfungsi untuk menanggulangi penyakit jasmani dan jiwa saja? Tidak benar. Ruqyah adalah dasar penyembuhan, sementara yang lainnya adalah sebab pengobatan. Artinya, ruqyah itu untuk segala macam pengobatan. Obat jasmani, obat ruhani, obat gangguan sihir, jin, dan lain sebagainya. Bahkan ruqyah itu adalah suatu doa yang kita membutuhkan untuk membaca doa-doa tersebut, ya, karena diambil dari Al-Quran, diambil dari doa Rasulullah, dan ada juga yang dari para ulama. Yang lebih baik adalah tidak menghamburkan uang yang banyak untuk suatu penyakit yang belum jelas, mendiagnosa dan menggunakan sinar laser, mengorbankan waktu, usaha dan harta, membebani, mengeluarkan uang banyak, padahal bisa diimbangi dengan meruqyahnya, ya. Kita kalau sakit apapun, ini jangan buru-buru kita ini pergi berobat dulu. Bisa melalui dengan tata cara ruqyah, berdoa. Karena ruqyah itu sendiri bisa untuk mengobati sakit fisik, psikis, ya, atau gangguan sihir, gangguan jin. Sebagaimana Rasulullah ini pernah mengatakan, hendaklah kalian menggunakan 2 penawar. Apa itu 2 penawar tersebut?
yaitu madu dan Al-Quran. Jadi kalau kita ini ingin sehat fisiknya, kita usahakan minum madu setiap hari, minimal 2 kali, 1 sendok pagi sebelum makan, dan malam itu mau tidur. Bahkan ada kalau orang itu minum madu 3 kali, 4 kali, 5 kali, sesuai selera. Nah, semakin banyak minum madu juga tidak ada efek jelek, malah efeknya ini semakin sehat ya. Yang penting ukurannya sesuai. Dan madu Al-Quran kata Rasulullah. Al-Quran ini untuk penyakit ruhani, untuk penyakit gangguan non medis, gangguan sihir, gangguan jin, ini bisa dibacakan dengan Al-Quran. Ada juga di sabda Rasulullah yang lain menggunakan bekam, menggunakan herbal, maka kita harus bersinergi. Nah, maka Al-Quran ini kita utamakan untuk pertama kali untuk pengobatan sakit fisik, psikis, dan gangguan jin. Apakah rahasia sebab berkuasanya setan pada masa kita sekarang ini khususnya dan sebab penyebaran penyakit ain? Tidak diragukan bahwa berkuasanya setan dan jin pada manusia sekarang ini sangat mengundang perhatian. Hal tersebut kembali kepada beberapa sebab, yaitu tekanan hidup dan godaan yang telah berubah menjadi kesibukan inti manusia. Contoh dulu, kalau orang yang terkena penyakit ain, biasanya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita lihat, paling sekitar 1 kampung, 2 kampung, atau kemana kita pergi itu saja. Kalau sekarang tidak, karena begitu zaman modern, memfoto kita share langsung bisa masuk kemana-mana, maka orang yang jauh juga bisa terkena ain tanpa diketahui siapa yang menimbulkan ain tersebut ya. Dan menghancurkan ikatan-ikatan Islam bersamanya dengan meminimkan berzikir. Orang sekarang ini tidak suka berlama-lama berzikir. Ya, habis sholat langsung tidak berzikir atau tidak mau berzikir pagi dan sore ya. Dalam kondisi inilah setan menemukan kesempatannya untuk menyerbu hati manusia yang kosong dari berzikir kepada Allah. Adapun tentang penyebarnya penyakit ain pada masa ini, sekarang ini, Rasulullah SAW telah menjelaskannya dalam sebuah sabdanya. Sebagian besar orang yang meninggal dari umatku setelah takdir Allah juga disebabkan oleh penyakit ain. Nah, selain takdir Allah yang orang tersebut menjadi kematian, ada lagi yang menyebabkan orang itu meninggal karena penyakit ain. Begitu dahsyatnya penyakit ain ini sampai menimbulkan seorang bisa meninggal dunia. Masya Allah. Bahkan rumah juga bisa hancur, mobil juga bisa hancur. Materi juga bisa berantakan, warung juga bisa berantakan, usaha juga bisa berantakan. Dan juga bisa meregangkan suami istri, bahkan tidak bisa berhubungan suami istri. Gara-gara orang tersebut terkena penyakit ain. Di dalam sabdanya lagi, Rasulullah mengatakan, bukankah kekafiran yang aku khawatirkan atas kalian? Tapi aku mengkhawatirkan kalian pada dunia ini akan dibentangkan atas kalian, sebagaimana dunia dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan merebutkannya, dan hal ini akan membinasakan kalian sebagaimana yang telah dibinasakan mereka. Nanti Rasulullah ini kalau ada orang fakir itu nggak risau.
ya, sudah biasa, nggak khawatir, ya. Lanjut, ya. Pada zaman dahulu hikayah, para sahabat makan dan minum dari satu bejana. Jika di antara mereka terpendam rasa dengki, maka hal itu akan terkikis dengan terambilnya bekas mereka pada saat makan dan minum bersama. Maksudnya apa? Dulu para sahabat ini kalau makan suka rame-rame. Satu tempat, satu bejana ini dimakan orang banyak pakai tangan gitu. Kalau ada orang satu dengki kepada kita, kalau kita ini makan bersama orang tersebut, maka orang yang dengki ini akan terkikis kedengkiannya kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka makan bersama rame-rame itu sunnah Rasulullah. Kalau di Pulau Jawa ini biasanya ada genduren, ada makan bersama, maka ikutlah hal yang seperti itu. Makan bersama, satu wadah orang banyak, itu adalah makan yang disunahkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau ada orang itu terkena ain, ya, dan makan bersama, diketahui oleh orang tersebut yang menimpakan ain, orang yang terkena ain akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa juga orang ini menjadi rukun karena makan bersama. Adapun sekarang setiap orang yang makan dan minum dan berpakaian secara sendiri-sendiri, akhirnya banyak orang yang terjangkit kesurupan. Pada masa sekarang ini, maka muncullah kebutuhan yang mendesak dan didirikan sebuah klinik resmi yang menggunakan Al-Quran dan Ruqyah sama dengan ilmu-ilmu Islam lainnya yang telah tertata secara resmi. Artinya sekarang ini sudah jarang sekali, masih ada cuma jarang, tidak seperti zaman dahulu. Kalau makan itu rame-rame, satu bejana, satu tempeh kalau bahasa Mojokerto. Itu mengundang teman-teman, mengundang tetangga untuk makan bersama. Kalau di sini yang namanya genduren, terus makan bareng. Nah, mungkin di tempat-tempat yang lain juga masih ada. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya dari sunnah Rasulullah. Mungkin jamaah kita, ayo makan bersama dengan ikan seadanya. Lalu satu bejana orang berapa, orang 5, orang 4, bejana lagi, sana orang 4, orang 5. Ini akan menimbulkan kerukunan, yang iri dengki akan hilang. Kalau punya penyakit lain akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat pada zaman Islam periode awal dahulu tidak membutuhkan ruqyah. Sebab mereka selalu membaca zikir pada sebagian besar waktu mereka, sehingga setan tidak mempunyai peluang dalam diri mereka. Namun pada zaman kita sekarang ini, sekalipun banyak buku-buku tentang zikir yang telah dicetak dan cara diajarkan, zikir tersebut tidak dibaca kecuali saat dibutuhkan atau pada waktu luang, dipraktekkan di dalam bentuknya sebagai kebiasaan, lebih dominan dari prakteknya sebagai ibadah. Sekarang ini banyak buku zikir, aplikasi zikir, dia tidak rutinitas, tidak bermalas-malasan untuk membaca zikir tersebut. Hanya ada bukunya tapi tidak dibaca. Al-Quran juga seperti itu, di rumah masing-masing ada Al-Qurannya, tapi hanya dibuat untuk pajangan saja. Tidak dibaca, apalagi mengamalkannya isi Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat berjamaah, berzikir berjamaah, ini adalah suatu kemudahan kita untuk giat berzikir, ya. Nanti zikir bersama habis sholat dikatakan bid'ah. Sudah ada dalilnya sahih. Kalau antum tanya itu bid'ah, nanti
nanti saja ya, saya kasih dalil yang sahih, biar jelas, tidak mengatakan orang bid'ah selalu. Orang yang mengatakan bid'ah itu dia sendiri yang melakukan amalia bid'ah. Okay? Saya kasih contoh, ya. Membuka klinik ruqyah itu bid'ah. Ya, membuka ruqyah masal itu bid'ah. Membaca mushaf Al-Qur'an itu bid'ah. Banyak amalan-amalan bid'ah, tapi di dalam nahdiyin bid'ah itu terbagi. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang kita amalkan ini bid'ah yang baik, yang memberi contoh kebaikan. Lanjut, ya. Masyarakat pada zaman Islam, ya, apakah sebab kegagalan sebagian orang yang membaca ruqyah dalam menghadapi pasiennya, dan apakah tanggapan dengan sikap sebagaimana yang diingkari peran ruqyah dalam mengobati penyakit jasmani seperti patah tulang? Dia mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara patah tulang dengan ruqyah, penyembuhannya dengan menggunakan perban. Kadang ada orang-orang yang modern, ya, orang-orang yang modern, tidak saya sebut jenisnya, pekerjaannya apa, nanti tersinggung mereka. Orang-orang yang modern, intelektual itu apa? Kadang nggak percaya dengan masa patah tulang di ruqyah bisa sembuh. Nah, itu kan secara logika seorang intelektual, ya. Padahal jawabannya Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an untuk apa yang diniatkan saat membacanya. Kaidah ini harus melekat di dalam diri kita bahwa Al-Qur'an pada saat membaca ruqyah berfungsi ada 3 hal. Yang pertama, menyembuh bagi penyakit-penyakit jasmani dan yang lainnya. Termasuk seperti patah tulang tadi adalah jasmani. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi manusia dan jin yang memasuki tubuh manusia. Dengan firman Allah, Qul huwalilladzina amanu huda wasifa. Katakan, dia bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan penyembuh. Yang ketiga, sebagaimana juga dimanfaatkan untuk membakar jin yang berada dalam jasad manusia yang dirasukinya. Sangat disayangkan sebagian besar para pembaca ruqyah atau para peruqyah melalaikan manfaatkan yang pertama dan kedua, dan manfaatkan yang untuk kepentingan yang ketiga saja, ya. Ya. Artinya yang pertama, yang kedua tidak dipakai, tapi yang ketiga saja yang dipakai, sehingga menimbulkan penolakan dan keletihan saat menghadapi gangguan jin yang merasuki seseorang, baik bagi orang yang diruqyah dan yang membaca ruqyah secara bersama. Kalau jin itu dibacakan ruqyah dan terbakar karena Allah, ya sudah, itu kehendaknya Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia, sebagai pendakwah, jangan sampai melukai jin, jangan sampai menyakiti jin, jangan sampai membakar jin. Karena jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Masih ada ruang tobat kepada manusia dan jin. Allah saja Maha Pengampun. Siapa yang bertobat kepada Allah akan diberikan ampunan. Kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, ya kalau ada jin yang menempel menyurupi orang, ya diperingatkan saja. Diperingatkan saja, tapi ada cara-caranya. Mungkin lain kali akan
Saya kasih tahu caranya itu bagaimana untuk orang-orang tersebut ya. Kalau sudah seperti itu, nah, akhirnya pengobatan rukyah itu lama, bahkan nggak sembuh-sembuh, bahkan bertahun-tahun tidak sembuh. Nah, lain halnya jika kita berpikir untuk memberikan petunjuk bagi jin yang merasuki tersebut tanpa harus berkomunikasi, dengan niscaya orang tersebut akan sembuh, kembali pulih seperti semula. Jadi metode dakwah itu lebih utama daripada metode menyakiti, mengusir jin, membakar dan lain sebagainya. Karena kita sama seperti manusia, kalau dakwahnya itu dimarahi, dikasari, itu juga akan menimbulkan perlawanan. Dan semakin banyak mendatangkan teman-temannya untuk melawan. Akhirnya lama sekali perlawanan itu tidak akan selesai. Maka tidak akan diberikan kemudahan, kesembuhan. Ya. Bahkan orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakit tersebut akan kembali pulih seperti semula. Kalau dengan metode dakwah ini cepat sekali, Allah akan memberikan kesembuhan pada orang yang sakit terkena gangguan jin, sihir. Metodenya metode dakwah, ya, bukan metode kasar. Ya. Banyak peruqyah itu sudah berburuk sangka kepada jin-jin ini. Banyak di medsos itu banyak orang-orang yang sudah berburuk sangka. Metodenya seperti itu sudah tidak metode dakwah. Dia sudah metodenya adalah metode fitnah. Ya. Kenapa bisa saya katakan metode fitnah? Karena dia memfitnah. Tidak tahu dia itu memfitnah jin. Ya. Bahkan air dan minyak zaitun jika dibaca dengan niat seperti ingin menyembuhkan seseorang, yaitu penyembuhan dan petunjuk, niscaya dia akan memberikan manfaat yang sangat jelas. Air, zaitun, madu, herbal, dibacakan ayat suci Al-Quran, niat kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Orang yang meminumnya, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa awal tadi saya katakan bahwa para peruqyah sekarang ini banyak yang lebay? Mereka metodenya itu metode tidak metode dakwah yang dipakai, akan tetapi metodenya itu adalah metode fitnah. Contoh saya kasih tahu, ya, bagi para peruqyah yang lebay-lebay, oknum-oknum ini, dia sering mengatakan orang ini sembuh setelah saya ruqyah dan ini terkena gangguan jin, nasab, jin turunan, kena indikasi kesantet orang, kena indikasi gangguan jin, kena indikasi kena ini, kena itu. Anehnya ini peruqyah ini tidak tahu kalau itu kena jin. Tapi dia berani mengatakan di medsos yang seperti itu. Itulah peruqyah yang lebay, peruqyah yang suka fitnah sesama kepada jin. Tidak tahu lalu menfitnah. Ya orang-orang seperti ini hanya materi yang dicari. Akhirnya ya dapatnya materi itu saja. Karena apa? Karena memang tujuannya mereka itu adalah materi, biar supaya orang itu terkagum-kagum melihat tulisannya, sehingga orang banyak yang datang ke sana. Dapatnya ya orang-orang itu saja yang memberi uang. Karena cara-cara mereka itulah yang cara yang materi, cara fitnah kepada golongan jin. Jin itu sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Orang muslim juga sama, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang zalim, sama seperti manusia. Peluang untuk bertobat, peluang untuk berbakti atau melakukan ketaatan kepada Allah itu sangat besar pintunya. Kita baru jadi peruqyah saja sudah lebay dan tidak suka menfitnah jin. Kalau kita tidak tahu, nggak usah ngomong itu gangguan jin, ini turunan jin, ini jin nasab.
Jin nasab, jin turunan itu nggak ada dalilnya. Itu hanya bualan bagi para peruqyah saja. Ya, kalau nggak tahu ya sudah, kita ruqyah meminta petunjuk pada Allah agar orang ini diberikan kesembuhan. Yang terakhir, apakah orang ini kalau tidak diketahui cara menimpakan siapa yang menimpa penyakit ain ini bagaimana caranya? Entah orang itu kena ain, entah orang itu penyakit fisik biasa, entah orang ini kena penyakit psikis, ruhani, atau penyakit-penyakit gangguan jin, gangguan sihir, maka ruqyahlah dengan membaca ayat suci Al-Quran, doa-doa Rasulullah, atau doa-doa dari para ulama. Bacakan saja ayat suci Al-Quran. Caranya ambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah, bisa sholat hajat, bisa sholat tobat, lalu meminta kepada Allah niat agar diberikan kesembuhan si fulan ini atau diri kita dari sakit yang dideritanya. Lalu bacakan ayat suci Al-Quran. Kalau nggak hafal langsung aja dibaca. Bisa surat Al-Baqarah semampunya dibaca. Bisa dibacakan di air, bisa dibacakan di herbal, di madu, atau di obat, atau dibacakan pada air biasa lalu diminum, seperti itu. Ayatnya ayat apa saja bisa, tapi biasanya itu yang dibaca adalah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat ini saja insya Allah cukup, ya. Dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang dengan yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Jadi itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah dengan cara-cara yang saya ungkapkan tadi akan diberikan manfaat, akan diberikan ilmu yang apa yang saya sampaikan apabila itu benar datangnya dari Allah, dan apabila itu salah itu dari lesan saya sendiri yang fakir ini, sehingga saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, kata yang kurang menyakiti hati saudara yang melihatnya. Terima kasih. Lain kali kita akan sambung dengan cara-cara ciri-ciri penyakit ain itu apa saja, dan apakah cara ruqyah juga bagaimana. Banyak masih yang belum kita sampaikan. Insya Allah hari ini khusus untuk ciri-ciri orang yang terkena gangguan ain. Dan alhamdulillah kalau saudara di TikTok, kalau saudara ini ingin membeli barang-barang produk herbal ruqyah, silakan di keranjang kuning sudah tersedia. Insya Allah di situ tersedia herbal ruqyah, tinggal meminum saja. Ada bisa COD dan ongkir gratis. Semua ini adalah tujuannya adalah untuk berdakwah, dan insya Allah kami meminta kepada Allah agar diberi kemudahan dan keberkahan. Insya Allah. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.